Sebuah pepatah lama, mulutmu harimaumu, yang siap menerkammu. Tampaknya masih relevan dalam konteks keindonesiaan kini. Betapa tidak, seringkali kita mendapati orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, sehingga berakibat fatal bagi dirinya sendiri. Apalagi ketika ucapan itu mengganggu dan menyentuh sensitivitas umat. Dan ini sudah sering kali terjadi. Sepertinya kita tidak belajar dari berbagai peristiwa yang merusak tatanan, hanya karena kelenturan lidah yang tidak dijaga dan dikontrol dengan baik. Dalam konteks ini, penting artinya selalu menjaga lisan. Sejumlah nasihat bijak mengenai menjaga lisan ini dapat dikemukakan antara lain, dia yang tidak memiliki kendali atas lidahnya seringkali harus menghadapi rasa malu dan ketidaknyamanan. Siapa yang tidak bisa mengendalikan lidahnya, berarti tidak bisa memahami agamanya. Hasan Al-Basri. Jagalah lidahmu sebagaimana kamu merawat emas dan perak. Ali bin Abi Thalib. Lidah itu seperti singa. Jika kamu membiarkannya lepas, ia akan melukai seseorang. Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang lebih pantas dipenjarakan selain daripada lidah. Ibnu Mas'ud. Jika hatimu indah, kamu akan mencintai orang lain. Jika lidahmu indah, orang lain akan mencintaimu. Inilah yang sedang dialami seorang komika Aulia Rahman yang diduga telah menistakan agama, menghina Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya tercatat beberapa komika yang sulit mengontrol lidahnya yang menyinggung sensitivitas umat. Misalnya Panji Pragiwaksono tentang legalisasi ganja dan toa masjid. G. Pamungkas, Uus, Ernest Prakasa, Joshua Suherman, Tretan Muslim, dan Coki Pardede. Di negeri mayoritas muslim ini, kadang-kadang emosi keagamaan lebih menonjol ketimbang rasionalitas keagamaan. Pada level tertentu, sebuah ucapan mungkin bisa diterima akal, tetapi di sisi lain ia justru ditanggapi dengan emosional. Begitulah sikap dan perilaku keagamaan kita. Dan ini tidak sepenuhnya keliru. Dalam banyak hal, umat Islam perlu mengedepankan emosi keagamaan ketimbang rasionalitas keagamaan. Selama emosi keagamaan itu diarahkan kepada hal-hal positif. Misalnya ketika sebagian saudara seiman kita, umat Islam lain di belahan bumi lain sedang tertindas, kita emosi. Sisi keislaman dan kemanusiaan kita pasti tersentuh. Tetapi tidak lantas bertindak sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Sebagai suatu masyarakat yang multikultural, menjaga sensitivitas umat Islam merupakan suatu aspek penting dalam membangun harmoni dan toleransi antar beragama. Sensitivitas ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai, keyakinan, praktek-praktek kehidupan umat Islam. Dalam menghadapi tantangan global dan perubahan sosial, menjaga sensitivitas umat Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab umat Islam sendiri, tetapi juga tugas bersama bagi seluruh masyarakat. Keberagaman umat Islam sendiri menciptakan tantangan tersendiri dalam menjaga sensitivitas. Islam memiliki berbagai cabang, mazhab, dan tradisi yang berbeda, dengan pemahaman dan interpretasi yang bervariasi terhadap ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu penting bagi umat Islam untuk saling menghormati dan menerima perbedaan, serta menjaga keberagaman ini sebagai sumber kekayaan dan kekuatan. Pendidikan dan dialog antar umat beragama dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman dan meminimalisir miskomunikasi. Lebih jauh, sensitivitas umat Islam juga berkaitan erat dengan konteks sosial dan politik.
pemberitaan media, kebijakan pemerintah, dan tindakan-tindakan masyarakat dapat memengaruhi persepsi terhadap umat Islam. Oleh karena itu, penting untuk membentuk citra yang akurat dan positif mengenai umat Islam, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan atau merendahkan umat Islam. Dalam konteks ini, peran media massa dan lembaga-lembaga pemerintahan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Dalam konteks semacam ini, masyarakat umum juga memiliki peran krusial dalam menjaga sensitivitas umat Islam. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang Islam, menghilangkan stereotip dan prasangka yang tidak berdasar, serta mempromosikan sikap toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Program-program pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat menjadi sarana efektif untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, menjaga sensitivitas umat Islam bukanlah tanggung jawab yang hanya harus diemban oleh umat Islam sendiri. Ini adalah tugas bersama untuk membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan penuh pengertian terhadap perbedaan. Dengan meningkatkan pemahaman, menghilangkan stereotip, dan mempromosikan dialog antar umat agama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis untuk semua. Sejatinya kita dapat mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa lidah yang terpeleset, agar kita tidak mengulangi hal yang sama. Apalagi jika peristiwa ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan kontestasi 2024 mendatang. Ini sebenarnya sangat berbahaya bagi negeri ini yang sebentar lagi akan menghelat pesta demokrasi 5 tahunan itu. Dan atas dasar itu, pesan-pesan bijak agama dan agamawan sangat penting disimak, agar peristiwa yang terjadi pada Aulia Rahman tidak menjadi presiden di kemudian hari. Misalnya isyarat Nabi SAW, Imam Al-Ghazali, dan Ali bin Abi Thalib perihal pentingnya menjaga lidah. Barang siapa yang mampu menjamin untukku apa yang berada di antara kedua rahangnya, atau lisan, dan apa yang berada di antara kedua kakinya atau kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Hadis. Lidah itu sangat kecil dan ringan, tetapi bisa mengangkatmu ke derajat paling tinggi dan bisa menjatuhkanmu ke derajat paling rendah. Imam Al-Ghazali. Kebijaksanaan adalah sebuah pohon yang tumbuh bersemi di hati dan berbuah di lidah. Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada mahfuzat yang berbunyi, Salamatul insan fi hafzil lisan. Selamanya manusia tergantung bagaimana ia menjaga lisan. Wallahu alam bissawab.